Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai diantaranya adalah: pertama, yang akan kita bahas yaitu adalah tentang hakikat ilmu kimia. Kimia. Ketika kalian mendengar kata kimia, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian? Apakah kalian selalu berpikir bahwa kimia itu selalu berkaitan dengan zat beracun? Atau selalu berkaitan dengan zat-zat yang berbahaya? Atau kalian berpikir bahwa kimia itu selalu berkaitan dengan orang yang menggunakan jas putih kemudian bekerja di laboratorium? Atau yang lebih bahaya lagi, kalian berpikir bahwa kimia itu selalu berkaitan dengan ledakan bom. Tidak selalu begitu ya. Jadi, kimia tidak selamanya berbahaya. Apakah kalian tahu? Kalian selama ini menggunakan sabun mandi, kemudian pasta gigi, kemudian ada sampo yang kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian juga minum kan setiap hari? Nah, ketika kalian minum air putih, itu terdapat molekul, yaitu molekul H2O yang berkaitan dengan kimia untuk melepaskan apa? Dahaga haus kita. Selain itu, kalian juga makan nasi, bukan? Nasi putih. Biasanya kalian makan untuk sehari-hari, itu juga sangat bermanfaat bagi kalian, yaitu sebagai sumber karbohidrat. Setelah kita tadi membahas tentang zat-zat kimia yang ada di sekitar kita, sekarang kita akan membahas tentang ilmu kimia itu sendiri apa. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang membahas tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan hakikat ilmu kimia bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Jadi apa sih manfaat ilmu kimia? Manfaat belajar ilmu kimia membuat kita lebih memahami alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya, sehingga kita dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu apa sih hubungan ilmu kimia dengan ilmu lainnya? Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu kimia memiliki kedudukan yang penting dan diperlukan oleh bidang ilmu lainnya. Ilmu kimia sebagai pusat ilmu sains sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan lain, seperti bidang pertanian. Bahan kimia biasanya digunakan untuk membuat pupuk. Bidang kedokteran untuk melakukan rongsen biasanya digunakan sinar X. Bidang farmasi, ilmu kimia berperan dalam identifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari bahan obat-obatan. Bidang biologi, ilmu kimia membantu menjelaskan proses biologi di alam dan di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, bidang perikanan dan kelautan. Kimia biasanya digunakan untuk menganalisis kualitas air dan mengkaji pengaruh kualitas air dalam budidaya perairan. Metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara empiris, sistematis, dan terkontrol. Adapun langkah-langkah metode ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Berpikir ilmiah melalui metode ilmiah didahului dengan kesadaran akan adanya masalah. Permasalahan ini kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dengan penggunaan kalimat tanya diharapkan akan memudahkan orang melakukan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, menganalisis data tersebut, kemudian menyimpulkannya. Yang kedua, merumuskan hipotesis.
Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Dalam metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah, perumusan hipotesis sangat penting. Rumusan hipotesis yang jelas dapat membantu mengarahkan pada proses selanjutnya dalam metode ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan tahapan yang agak berbeda dari tahapan-tahapan sebelumnya dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan di lapangan. Seorang peneliti yang sedang menerapkan metode ilmiah perlu mengumpulkan data berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskannya. Pengumpulan data memiliki peran penting dalam metode ilmiah, sebab berkaitan dengan pengujian hipotesis. Diterima atau ditolaknya sebuah hipotesis akan bergantung pada data yang dikumpulkan. Yang keempat, menguji hipotesis. Dalam kegiatan atau langkah menguji hipotesis, peneliti tidak membenarkan atau menyalahkan hipotesis, namun menerima atau menolak hipotesis tersebut. Karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, peneliti harus terlebih dahulu menetapkan taraf signifikansinya. Semakin tinggi taraf signifikansi yang tetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Hal ini dimaklumi karena taraf signifikansi berhubungan dengan ambang batas kesalahan suatu pengujian hipotesis itu sendiri. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Langkah paling akhir dalam berpikir ilmiah pada sebuah metode ilmiah adalah kegiatan perumusan kesimpulan. Rumusan simpulan harus bersesuaian dengan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Kesimpulan atau simpulan ditulis dalam bentuk kalimat deklaratif secara singkat tetapi jelas. Harus dihindarkan untuk menulis data-data yang tidak relevan dengan masalah yang diajukan walaupun dianggap cukup penting. Perilaku ilmiah. Perilaku ilmiah pada setiap ilmuwan dan pelajar sangat diperlukan dalam memahami dan mengembangkan ilmu kimia. Adapun perilaku ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan adalah sebagai berikut. Jujur, rasa ingin tahu, berpikir kritis, terbuka, menerima pendapat orang lain untuk kemajuan pengetahuan. Selanjutnya, objektif. Lalu, menghargai karya orang lain, serta memiliki visi ke depan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ketika di laboratorium, kita harus memperhatikan keselamatan diri. Adapun alat keselamatan diri di laboratorium diantaranya adalah: yang pertama, jas laboratorium, kedua, sarung tangan, ketiga, sepatu agar terhindar dari tumpahan bahan kimia, keempat, kacamata laboratorium, kelima, masker. Selanjutnya, mengenal alat-alat laboratorium. Yang pertama, alat pengukur volume cairan diantaranya gelas kimia, silinder ukur, labu ukur, pipet, dan buret. Yang kedua, alat pengukur massa. Alat pengukur massa diantaranya neraca gantung, neraca analog, neraca digital, dan neraca sama lengan. Yang ketiga, alat pembakar, yaitu bunsen, dan alat pengukur suhu yaitu termometer. Selanjutnya, tabung reaksi untuk mereaksikan zat-zat kimia. Ketika di laboratorium, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, karena ada beberapa bahan kimia yang harus kita jaga, seperti pada gambar berikut ini. Di laboratorium, terdapat bahan-bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, ketika di laboratorium, kalian harus mengetahui simbol-simbol zat kimia berbahaya agar tidak terjadi kesalahan kerja di laboratorium. Demikian pembahasan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.